Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Fitrian telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek kami dan judul Digital Line Follower Robot. Oke, next. Ya. Anggota dari kelompok 1B yaitu ada Nabil Alfarazi Rahmat, Protul Aini, Abdul Ghafur Safari, Ahmad Rifki Garneto, dan Aditya Nur Husaini. Selanjutnya, konten dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama ada dokumentasi progres desain 3D, yang kedua ada progres manufaktur, yang ketiga ada rekap biaya, dan yang keempat ada dokumentasi uji coba, serta yang kelima ada peran aktual masing-masing dari anggota. Next. Nah, berikut ini adalah perbandingan desain 3D dengan aktualnya. Bagian kiri itu ada desain 3D dan yang kanan aktual. Nah, desain 3D ini kami buat menggunakan software 3D yaitu Fusion 360 dan aktual kami rangkai di lab otomasi. Next. Itu adalah tampak dari desain tel 3D-nya. Yang kiri ada tampak isometri, dan yang kanan ada tampak samping. Ini untuk tampak bawahnya dan tampak atas. Nah, di sini kami menggunakan baterai holder di bagian bawah itu dengan tujuan untuk meningkatkan center of gravity sehingga robot kami itu memiliki center of gravity yang rendah dan menimbulkan stabilitas yang baik. Dan untuk penyangga depan kami menggunakan stabilizer. Hal itu dimaksud agar mengurangi biaya produksi pembelian roda depan. Nah, untuk tampak atas terlihat Arduino dan motor driver L298N, serta ada saklar on-off agar memudahkan dalam proses manufaktur nantinya. Next. Nah, ini untuk tampak belakang dan yang sebelah kanan tampak depan. Untuk foto resistor kami letakkan di bagian depan dan sesuai dengan jalurnya yang ada di lab otomasi, sehingga memudahkan fotoresistor untuk menangkap atau mengambil data dari jalur tersebut. Next. Nah, ini merupakan realisasi desain assembly pada robot digital line follower analog. Digital line follower robot kami. Yang pertama ada gambar isometri, terlihat sudah terpasang semua komponen, kabel, fotoresistor L298N, Arduino Uno, dan di bawah ada baterai holder serta roda. Dan berikut adalah tampak sampingnya. Semua komponen sudah terpasang dengan rapi dengan menggunakan double tape. Next. Ini merupakan tampak depan, dan yang sebelah kanan merupakan tampak belakang. Next. Ini bisa dilanjut oleh teman kami. Oke, untuk tahapan proses manufaktur itu sendiri yaitu pertama kita penentuan komponen yang akan digunakan. Terus ada pembuatan wiring diagram dan simulasi untuk input coding Arduino di Arduino-nya yaitu eh, menggunakan software. Terus yang ketiga ada mendesain 3D robot line follower dengan software Fusion 360. Terus pemotongan sasis akrilik dengan mesin laser cutting yang ada di lab otomasi. Yang kelima, fitting dan pemasangan komponen pada sasis atau assembly. Yang keenam, melakukan perakitan kabel sesuai wiring diagram yang sudah dibuat.
Terus ada input coding yang telah dibuat ke Arduino Uno melalui software Arduino IDE. Terus melakukan uji coba di lintasan. Yang pertama uji coba lintasan kita memakai lintasan yang udah kita buat secara sederhana. Dan yang terakhir yaitu finishing parameter untuk menyesuaikan kondisi lintasan. Next. Di sini adalah wiring diagram yang kita jadikan patokan untuk digital line follower kami, yaitu ada Arduino Uno-nya, terus ada motor driver, ada sensor fotoresistornya, terus di sini ada simulasi baterainya. Next. Nah, di sini kita eh, adalah coding dari Arduino-nya sendiri. Kita menggunakan software Arduino IDE dengan penggantian result sesuai apa yang efek cahaya yang diberikan di lintasan. Next. Nah, di kinerja alat ini yaitu pengujian awal kita menggunakan lintasan sederhana yang sudah kita buat, terus pengujian finalnya menggunakan lintasan yang ada di lab otomasi. Next. Nah, baik, berikut adalah catatan waktu pengujiannya. Untuk pengujian ini dilakukan dengan 5 lap atau 5 putaran. Dalam lap pertama yaitu mendapat waktu 28,36 detik, lalu lap kedua 29,85 detik, lap ketiga membutuhkan waktu 30,53 detik, lalu lap keempat membutuhkan waktu 30,70 detik, lalu lap kelima membutuhkan waktu 31,42 detik. Yang mana total waktu yang kita butuhkan nanti jadinya 2 menit 30 detik, 86. Next. Nah, berikut adalah dokumentasi dari proses manufaktur kita. Next. Oke, untuk bills of materialnya sendiri kita memakai Arduino Uno, terus ada motor driver L298N, ada motor DC dan roda sebanyak 2 buah, kabel jumper, male, male to female, male to male itu ada 2 set, terus ada baterai 18650 ada 2 buah, baterai holder 18650 ada 1 buah, sasis itu 1 buah, fotoresistor 2 buah, dan switchnya 1 buah. Next. Nah, ini adalah flowchart dari kita mulai melakukan studi literatur atau riset. Nah, terus pembuatan detail proposal. Nah, di sini ada garis yang menunjukkan ditolak. Apabila pengajuan proposal ditolak akan kembali ke awal, yaitu melakukan studi literatur. Jika diterima, yaitu lanjut pembuatan digital yang follower, uji coba, terus jikalau gagal akan diidentifikasi masalah, evaluasi parameter coding, mengecek sambungan kabel jumper. Jikalau uji coba ini berhasil akan selesai. Tetapi di sini kita mau melakukan trial and error, di mana ada pun identifikasi masalah dan evaluasi parameter coding Arduino. Dan di akhir berhasil, alhamdulillah, dan selesai. Next. Baik, selanjutnya adalah realisasi timeline pengerjaan. Alhamdulillah,
realisasinya timeline-nya lebih cepat daripada timeline yang direncanakan pada proposal. Semuanya dari tahapan perencanaan hingga tahap pasca perakitan telah selesai di bulan Mei dan sampai pada tahap sekarang berarti pengumpulan laporan akhir akan dilakukan pada 1 Juni. Selanjutnya adalah realisasi pembagian tugas. Kami di sini membagi tugas semuanya bekerja selalu secara bersama-sama, namun setiap anggota memiliki tugas pokok tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah Aditya Nur sebagai ketua memiliki tugas utama yakni mengawasi proyek secara keseluruhan dan mengkoordinasi tim. Lalu Nabil Farizi Rahmat memiliki tugas utama untuk bagian merancang rangkaian elektronik dan memilih sensor serta hal-hal elektronik. Lalu Ahmad Rifki Garneto memiliki tugas utama untuk pemrograman Arduino dan perancangan di CAD software. Lalu Abdul Gofur memiliki tugas utama merancang struktur fisik robot berdasarkan spesifikasi telah didesain dan membeli komponen mekanik yang dibutuhkan. Lalu Kurotul Aini memiliki tugas utama melakukan pengujian fungsional robot dan evaluasi dari hasil pengujian robot. Oke, di sini realisasi biayanya sesuai dengan realisasi biaya yang kita cantumkan pada perencanaan detail maupun detail laporan detail yang kedua, di mana kita ada total harga 73 yang kita keluarkan secara realitas. Karena banyak komponen yang kita ambil dari project 1 maupun kita pinjam di lab otomasi. Next. Oke, di sini ada analisis kegagalan dari digital line follower kita, yaitu pertama kemampuan line follower yang kurang maksimal dalam mendeteksi garis gelap karena efek cahaya yang berubah-ubah sesuai dengan analisis kegagalan yang terakhir, yaitu kita menyesuaikan threshold-nya yang lumayan rumit karena efek cahaya matahari di saat siang hari, lalu kita melakukan pengujian itu di siang hari. Terus yang kedua ada kerusakan Arduino sehingga tidak mampu dalam menerima input. Itu sempat kita kena itu karena ada kerusakan Arduino. Terus peletakan modul fotoresistor yang kurang sesuai dengan membaca lintasan robot. Modul fotoresistor kita kurang rapat peletakannya sehingga terjadinya robot yang ke kanan ke kiri. Terus adanya kode pemrograman yang kurang sesuai, ini yaitu penyesuaian threshold-nya dan input-input fotoresistor. Terus sensor yang tidak mampu bekerja dengan baik dalam membaca garis. Ini hampir mirip yang di atas. Terus kemampuan daya baterai untuk menjalankan semua komponen elektronik. Karena kita melakukan pengujian yang lumayan banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka daya baterainya perlu adanya charger. Next. Tantangan yang dihadapi mungkin nggak jauh beda sama yang analisis kegagalan, yaitu proses perancangan produk mulai dari komponen-komponen sampai dengan assembly yang menyerupai produk aslinya. Proses perakitan komponen elektronik yang memerlukan ketelitian karena agar sesuai dengan diagram wiring kita perlu ketelitian, yaitu terus yang ketiga, pemrograman pada Arduino Uno yang memerlukan kecermatan dan pengetahuan yang baik seputar pemrograman Arduino. Terus yang terakhir, kerusakan komponen elektrik selama uji coba. Next. Nah, dari tantangan yang dihadapi
dan analisis kegagalan, kita mendapatkan peluang perbaikan kinerja dari robot digital line follower kami, yaitu pemasangan sensor resistor yang apabila mengikuti sama persis dengan desain awal akan terjadi error atau bergoyang ke kanan ke kiri. Terus pemasangan sensor kita berubah dan kita harusnya memakai bracket yang disesuaikan agar tidak lepas karena pemasangan sensor kami hanya menggunakan double tip saja. Terus adanya peluang perbaikan yaitu kurang rapinya dalam penyusunan kabel jumper sehingga kabelnya terlihat menjulang tinggi ke atas dan terlihat tidak menarik. Terus karena roda depan kami hanya memakai besi stabilizer, itu menyebabkan kurangnya sensitivitas dalam mengikuti track yang dibuat karena terkadang besi stabilizer ini menyangkut pada sambungan keramik yang ada di lintasan. Next. Selanjutnya untuk evaluasi diri, untuk secara general, hal yang patut untuk dievaluasi pada pekerjaan proyek 2 robot line follower digital adalah pembagian tugas, manajemen waktu, dan perencanaan desain robot yang digunakan. Pembagian tugas serta manajemen waktu patut dievaluasi karena kemampuan dan waktu dari masing-masing anggota kelompok berbeda-beda, dan perencanaan desain patut dievaluasi dengan mengingat bahwa desain digital memerlukan komponen lebih yaitu Arduino dan juga input kode Arduino tersebut dari PC, sehingga proses desain ditambah langkah lain yang lebih sensitif. Harapan ke depannya adalah untuk dapat bekerja sebagai satu tim dalam kondisi lebih kohesif, serta dapat lebih efisien, sehingga pembagian tugas dan manajemen waktu dapat teroptimalisasi. Next. Nah, baik untuk kesimpulan yang dapat kita ambil pada eh, pelaksanaan proyek robot line follower yang telah kita buat dengan sinyal digital ini, yakni waktu yang kita perlukan untuk rata-rata dalam satu lab yaitu 30,5 detik, eh, dengan catatan track pada lab otomasi. Nah, begitupun ada beberapa kekurangan yang masih ada pada robot ini, yaitu beberapa gerakan masih kurang smooth dan menyebabkan waktu sebenarnya harusnya bisa lebih dipercepat apabila gerakan robot lebih smooth, yang mungkin hal disebabkan karena roda tengah yang kita rancang pada run follower robot kita ini kurang kurang panjang sehingga gerakan robotnya masih kurang smooth. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sekarang yang keempat berarti ya? Sudah 5 itu? Serius sudah 5? Oke.